Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Doing. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengambil data dari Google Sheet kemudian dimasukkan ke dalam database. Masalahnya kita akan menggunakan NoSQL. Kenapa ini menjadi masalah? Ya, karena NoSQL menjadi problem untuk SQL. Karena apa? Karena SQL ada sebagian orang yang merasa bingung dan butuh cara baru. Nah, NoSQL itu jawabannya. Kita sudah ada library di sini. Library pertama itu GSplit atau Google Split. Ya, ini library dari Python untuk membaca dari Google Sheet. Kemudian di sini ada library NoSQL yaitu pmongo. Kita akan menggunakan pmongo, kemudian kita akan melakukan instalasi dengan Google API Python Client, kemudian Google Out HTTP lib, kemudian out libnya. Oke, ini sudah dijalankan. Ya, terkadang error apabila versi yang tidak cocok. Dan kita bisa panggil library-nya seperti ini, from google.colab import drive, kemudian out, kemudian Google out import default, dan panasnya di sini. Ya, splitnya seperti biasa, import gsplit sesuai nama library-nya, kemudian kita sikat dengan gd. Dan kita bisa menggunakan import pmongo, kemudian from pmongo import mongo client. Dan URL-nya kita bisa gunakan seperti ini. Dan kita juga bisa ganti ininya ke jenis yang lain atau nama yang lain, karena ini yang menjadi klien yang ada di Mongo. Dan kita fokus pada bagaimana cara mengkonekkan Google Drive ke Google Sheet. Kita bisa lakukan seperti outnya, jadi akan terkoneksi dengan email yang teman-teman miliki. Dan kita akan buka di sini. Jadi di sini teman-teman kita sudah memiliki sheet-sheet yang berbeda dalam satu file. Ada sheet yang stock, transaction, history, kemudian history yang lainnya. Kemudian kita bisa tampilkan data dari file spread-nya seperti ini. Kita ambil semua value-nya, get all values, kemudian kita print di sini all stock. Jadi akan berbentuk array di sini. Oke. Kemudian kita bisa mengambil berdasarkan baris di dalam sheet, misalnya A1 sampai A10. Dan kita juga bisa sama baris ini kolom. Ya, ini untuk kolomnya A1 sampai A10, sedangkan baris ya mulai dari A1 sampai B10. Jadi baris A1 ya sampai B10. Jadi ada dua kolom di sini yang diambil. Dan terutama barisnya. Kalau yang tadi ini A1 sampai A10 ya cuma satu kolom, sedangkan di sini itu menjadi dua kolom. Oke. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mengambil data itu kemudian dimasukkan ke dalam pandas supaya bisa berbentuk tabel seperti ini. Hanya saja header-nya itu berubah indeks. Oke. Bentuk seperti ini. Kita bisa juga ambil tabel yang teratas dengan dot head. Kemudian kita juga bisa paling bawah dengan tail. Dan kita juga bisa lakukan statik sederhana seperti ini, describe. Dan ini kebiasaan yang harus selalu dilakukan. Terus teman-teman juga bisa lakukan seperti ini. Oke, teman-teman juga bisa lakukan seperti ini, info. Jadi, informasi terkait jumlah datanya, tipenya apa, kemudian ada nggak data yang kosong, atau tidak. Kemudian, jumlah yang digunakan sekitar 1,9 kilobyte. Ya, datanya cukup kecil sekali. Oke, kita bisa kembalikan ke describe. Seperti ini.
Ya, kembali lagi seperti ini. Unitnya ada 30, count-nya ada 37, top dan frekuensinya. Oke, kemudian kita ambil data tersebut dari spreadsheet, kemudian kita tentukan headernya seperti ini. Ya, kita gunakan ilog, index location-nya 0, ini untuk kolomnya, kemudian kita reset indeksnya, kemudian kita buang, kita drop, dan kita display di sini. Ya, di sini kita sudah memperoleh ID, name, amount, price, dan date favoritnya. Kemudian kita lanjut pada ambil data dari tabel berdasarkan kolomnya, get ID dan name-nya. Jadi kita akan ambil kolom ID dan name, kemudian barisnya sesuai panjang datanya. Nah, kita juga bisa dapat ID-nya, kemudian kita ambil jumlah data sebanyak 4 baris. Di kolom ID, jumlah sebanyak indeksnya, kita juga bisa dapat value tabelnya seperti ini. Kemudian kita akan dapatkan data semuanya, dan kita akan fokus pada MongoDB. Ini URL-nya, terus ini kliennya. Jadi Mongo client, dimasukkan URL-nya apa, dan kita peroleh. Nah, kita juga bisa cek statusnya seperti ini, client.status. Maka kita peroleh hostnya, kemudian dokumen kelasnya adalah dictionary, dan koneksinya tersambung. Dan kita juga bisa drop database yang kita buat. Ini adalah nama database-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengenerate ulang lagi dan memperoleh nama database-nya. Kemudian kita bisa panggil dengan client.brny 4k, kemudian kita jadikan bookstore db. Nah, ketika kita tampilkan database name-nya, kemungkinan database-nya kosong. Karena sebelumnya yang dengan ini tidak ada. Oke. Dan kita pindah ke collection. Kita akan membuat collection. Jadi di NoSQL itu diawali dengan collection. Beda dengan SQL yang diawali dengan tabel. Oke, kita sini ada collection store sesuai collection yang kita miliki, yaitu store. Kemudian kita juga bisa drop kalau misalnya kita ingin menghapus collection tersebut. Oke. Ya, karena kita punya collection banyak, stock, transaction, history stock, dan history transaction, maka kita akan membuat looping di sini. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan. Jadi create collection store ini itu hanya sebuah contoh. Sedangkan yang kita miliki itu hanya ada tabel stock, kemudian tabel transaction, tabel history stock, dan history transaction. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat collection satu persatu ya seperti ini. Kemudian kok cocok collectionnya, kita bisa drop seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa looping supaya menghasilkan collection yang banyak. Nah, ini yang terjadi, ada bookstore list collection name-nya apa, kemudian muncul seperti ini. Misalnya kita tutup seperti ini. Ya, kita memperoleh seperti ini. Kemudian kita komen di sini. Dan kita jalankan supaya kita peroleh bookstore.stock, bookstore transaction, bla bla bla, terus masukkan ke dalam sini. Kita sudah memperoleh data yang akan dimasukkan ke dalam MongoDB, yaitu data stok, di mana ini sudah di-clean-kan seperti di awal supaya kelihatan bentuk tabelnya. Nah, kita akan menggunakan ini. Jadi kita akan menggunakan dictionary sendiri, yaitu kita sesuai keys-nya, ID, kemudian ini ambil datanya, karena ini mulai dari 0. Ya, karena kenapa mulai dari 0? Karena kita hanya ingin menginputkan satu data saja. Jadi dari indeks yang ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian kita peroleh seperti ini, A stock. Jadi ID D1, kemudian namanya, maunya, dan price-nya, dan tanggalnya. Kemudian kalau kita sudah punya data sebelumnya, kita bisa delete collection-nya seperti ini. Kemudian ini untuk persiapan data yang single.
Ini untuk data yang banyak. Oh, sorry. Ini data yang untuk dimasukkan satu persatu seperti ini. Oke. Di insert one, mstock, index kosong. Kita buat saja terpisah. Oke. Jadi bisa tahu ini untuk insert one. Ya, ketika diinsertkan ke dalam MongoDB, maka kita bisa cek bahwa ID-nya sudah termasuk ke dalam sebuah MongoDB, yaitu objek ID-nya ini. Kemudian, kalau misalnya teman-teman ingin menginputkan data banyak, jadi ini yang indeks ke 0, ini indeks selanjutnya yaitu 1 sampai 29, maka kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Jadi ini ID yang sudah dimasukkan. Ya, bedanya yang di belakang 7B, 7C, ini 7A. Seperti itu. Kemudian kita bisa menampilkan datanya dengan call stock.find.skip. Jadi skip 3 ini untuk melewati 3 selanjutnya. Jadi kok bukan list, karena ini datanya banyak, kita harus menggunakan list. Kalau misalnya tidak menggunakan list, maka akan seperti ini. Ya, hanya kan muncul kursor saja. Misalnya kita pakai list di sini, maka akan outputnya dalam bentuk array. Ya, kalau misalnya kita hanya ingin melimit menjadi 3, maka akan seperti ini. Oke, jadi di NoSQL itu benar-benar programming. Tidak seperti SQL yang harus hafal betul query-nya. Sedangkan di MongoDB dengan menggunakan PyMongo, teman-teman bisa menerapkan logic programming-nya daripada script query-nya. Nah, di sini di MongoDB juga memberikan kelebihan dalam memberikan query. Di mana di sini query-nya, sedangkan di sini ada field-nya. Ya, kalau misalnya kita cari di sini dengan cara seperti ini, maka diperoleh yaitu nama yang ingin ditampilkan saja. Karena query-nya cukup namanya saja yang ingin ditampilkan. Kemudian function yang digunakan adalah find one. Jadi hanya ingin memperoleh satu data. Oke. Kemudian kita juga bisa lakukan seperti ini. Yang versi lengkapnya, dilengkap ada ID-nya, ada name-nya, ada amount-nya, ada price-nya, dan ada date-nya. Kemudian kita juga bisa menerapkan query-nya di sini, kemudian ini ada field-nya, di mana name 0 dan date 0 itu tidak ditampilkan. Oke, di sini terlihat tidak ada date dan name, cukup ID dan amount-nya saja. Oke, nah ini cara penggunaan filter yang untuk array. Oke, di sini ada call stock pakai menggunakan find, bukan find one. Kalau find saja bisa semuanya yang banyak keluar. Kemudian di sini ada query-nya yaitu amount dengan jumlah 10. Kemudian ada field yang tidak perlu ditampilkan, maka akan muncul amount dan price-nya dengan amount 10, price-nya beda-beda dan ID juga beda-beda. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan seperti ini for in. Oke, sebelum melakukan ini kita bisa data sama dengan, oke, kita print data seperti ini. Ya, kita sudah dalam bentuk array. Kemudian kita bisa for in date range length. Kemudian kita print di sini. Kemudian kita bisa lakukan seperti ini. Ya, kita sudah memperoleh datanya seperti ini. Terus kita juga bisa buat seperti ini, data
Dan kita buat 0 sampai 3. Sebelum kita tampilkan, kita matikan dulu supaya tidak terprint. Ya, di sini kita bisa lakukan seperti ini. Kita cukup ngambil datanya saja. Oke, kemudian kita juga bisa cari seperti ini. Ya. Jadi, fokus sama ini ya. Kemudian ditampilkan cukup 3. Kita rubah jadi 10. Jadi kalau misalnya kita masukkan query di sini tadi di awal, maka yang akan muncul adalah amount 10 atau data yang dengan amount 10. Oke, kita jadikan ini 10 lagi. Ya, maunya 10, ada yang 10, ada yang 10. Nah, kemudian kita balikkan lagi, kita tidak ingin ada amount 10, semua amount-nya saja. Ya, di sini ada amount 10, 35, 3, 100, dan seterusnya. Dengan jumlah datanya ada sebanyak 10. Oke, seperti itu cara penggunaan NoSQL. Dan kemudian memanfaatkan Google Sheets sebagai data raw-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam NoSQL atau Mongo. Oke, dan filter yang kita gunakan seperti ini di query database-nya. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Nantikan video kami yang lain lagi. Pastikan teman-teman like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.